Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. أما بعد، para asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya pada kita, wabil khusus nikmatul hidayah, nikmat taufik, nikmat kemudahan untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah taala dan menjadi wasilah penyebab untuk kebahagiaan kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz rahimakumullah, ada pengingat untuk kita semuanya, materi tentang pengaruh tilawah Al-Quran terhadap kesehatan tubuh kita. Allah Ta'ala menitipkan amanah kepada kita berupa nikmat yang banyak, di antaranya nikmat fisik, nikmat tubuh ini maka harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita alokasikan untuk kebaikan. Di antara cara untuk menjaga tubuh kita supaya selalu dalam kondisi yang sehat, yaitu senantiasa bertaamul dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya surat Yunus ayat ke-57, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum Mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Inilah fungsi-fungsi Al-Quran yang telah Allah sampaikan kepada kita sebagai seluruh manusia, bahwasanya Al-Quran adalah rahmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar yang Allah sampaikan kepada kita semua lewat Rasul-Nya. Dan untuk mendapat kenikmatan yang lebih maksimal, kita bisa mencintai kebenaran dan membenci kepada kebatilan, maka hendaklah kita gunakan ramuan syifa versi atau ala Al-Quran. Allah Ta'ala menyampaikan di sini syifa, bukan hanya dawa, ya. Syifa artinya penyembuh. Maka di sini ada 4 poin bahwasanya ramuan syifa Al-Quran itu yang pertama sebagai mau'idhah, peringatan atau pesan Allah dalam Al-Quran supaya direnungi dan ditadaburi. Jadi Al-Quran itu merupakan mau'idhah, merupakan pesan, nasihat. Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi kita semuanya. Maka ya sebagaimana
Apabila kita mendapat masalah, kesulitan, mendapatkan problematika, maka kita cari nasihat-nasihat itu di dalam Al-Quran. Kita posisikan Al-Quran sebagai peringatan yang harus kita akses, kita renungkan, kita tadaburi, dan kita maknai dalam kehidupan yang nyata ini. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai syifa, penyembuh untuk penyakit hati seperti iri hati, dengki, dan seterusnya. Penyakit-penyakit hati yang kita miliki, baik itu penyakit yang disebabkan oleh adanya syubhat, kesamar-samaran, ataupun penyakit syahwat, penyakit nafsu yang ada dalam diri kita, maka insya Allah dengan izin Allah akan bisa sembuh, terkikis, dan bisa sehat hati kita itu dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Al-Quran sebagai hudan. Petunjuk Al-Quran tentang halal haram, kemudian di sana tentang ketaatan yang harus kita lakukan, kemaksiatan harus kita jauhi, ada hal yang baik yang harus kita lakukan, hal yang buruk yang harus kita jauhi, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kita berkeinginan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mana Al-Quran adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu konsekuensinya adalah imtithalul awamir, kita melaksanakan perintah, wastinabun nawahi, menjauhi segala macam larangan. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kalau kita tidak bisa membedakan mana perintah dan mana larangan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang maslahat, mana yang madharat, mana yang memberi manfaat, mana yang berbahaya. Maka cara untuk mendapat pembeda yaitu dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah Al-Quran berfungsi sebagai rahmat. Allah pasti merahmati umat Islam dan menjauhkannya dari kekufuran. Kecintaan, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semuanya luar biasa. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, mencurahkan rahmatnya pada kita manusia, khususnya kepada kita sebagai kaum muslimin. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan Al-Quran sebagai obat segala macam penyakit, baik itu jasmani dan rohani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra 82. Jadi yang di ayat sebelumnya disebutkan syifa, di sini juga sama syifa. Al-Quran sebagai penyembuh dengan izin Allah tentunya, yaitu dari berbagai macam penyakit, bukan hanya penyakit rohani, tapi juga penyakit jasmani. Maka di sini ada nasihat yang sangat bagus, sembuhkan penyakit terberat dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Quran adalah penyembuh penyakit yang tiada berefek dan obat penuntas segala derita. Maka sembuhkanlah aneka penyakit dalam diri kalian dengan Al-Quran. Mintalah bantuannya untuk segala masalah yang kalian hadapi. Kemudian di antara nasihat lainnya yang sangat bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, obat paling sempurna
Namun banyak yang mengacuhkan dan menganggap biasa padahal dapat mengobati penyakit dunia. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Quran adalah obat yang paling sempurna untuk seluruh penyakit hati dan jasmani, serta untuk penyakit dunia dan akhirat. Solusi segala macam permasalahan, baik itu masalah dunia ataupun masalah akhirat, itu rujukannya adalah Al-Quranul Karim. Bukti-bukti ilmiah Al-Quran sudah nampak di akhir zaman ini. Kemukjizatan Al-Quran sudah diketahui dunia saat ini dan membuat mereka para saintifik terpesona atas keilmiahan dan kemukjizatan Al-Quran tersebut. Di antaranya ada seorang profesor doktor, Dr. Susane Moore, PhD, telah merilis dalam jurnalnya, ia berkata, ini sebuah kitab yang menakjubkan karena terbukti kemukjizatannya, ia telah memperlihatkan bagaimana Al-Quran merupakan sebuah obat penyakit manusia. Suara yang keluar dari tilawah seseorang akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga dan seterusnya diserap oleh tubuh. Kemudian ia masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Suara yang terdengar dengan irama dan frekuensi tertentu mengandung informasi spesifik sehingga dapat memberi rangsangan kepada sel-sel dalam tubuh kita. Ini dari pendekatan ilmiah. Seperti itulah efek daripada tilawatul Quran pada kesehatan tubuh kita ini. Al-Quran yang tersusun secara sistematik dengan irama yang indah karena bacaan yang tartil dan pengulangan kata-katanya sungguh menakjubkan. Karena ia membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa melawan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan bahasa yang menyentuh, ternyata mengandung informasi spesifik pada setiap ayat-ayatnya. Dengan informasi yang spesifik ini, bisa membuat sel-sel yang sakit menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil penelitian terkini seperti yang diungkap oleh Profesor Dr. Abraham Nicole PhD, bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil, artinya bacaan yang indah dengan memakai kaidah tahsin tajwid, ia memperlihatkan respon tertentu. Sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri. Bahkan virus autoimun pun lenyap. Terbukti dari hasil penelitian Profesor Dr. Victor Ayron PhD dari USA Amerika. Penelitian lainnya membuktikan bahwa sel-sel kanker ganas menjadi normal kembali dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ada seorang wanita yang menderita penyakit kanker. Ini kisah nyata. Sudah berobat kemana-mana, sudah ke rumah sakit manapun, ke dokter spesialis manapun, tetapi belum mendapat kesembuhan. Akhirnya beliau memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala lewat Al-Quran, yaitu dengan eh, melaksanakan sholat, taubat, kemudian setelahnya berdoa dan membaca Al-Quran. Akhirnya bacaan ayat yang beliau tunjukkan, ya, ditunjukkan Allah Ta'ala lewat ayat itu
yaitu surah Al-Isra ayat ke-79. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa bukan itu, tapi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqamman mahmuda. Maka ditangkaplah isyarat itu, beliau akhirnya rajin untuk bertahajud qiyamul lail. Terus rutin. Alhamdulillah dengan izin Allah berangsur-angsur penyakit kankernya menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi ayat-ayat itu bisa menjadi wasilah kesembuhan berbagai macam penyakit, baik itu penyakit rohani ataupun penyakit fisik ini. Ya, itu adalah bentuk wasilah ataupun tawasul seseorang. Kalau kita membaca ayat manapun sama saja ya, tetapi kadang-kadang ada semacam sugesti ya. Biasanya kan ini sholat istikharah, sholat minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Nah, petunjuknya ini lewat Al-Quran. Yang sebagian ulama menggunakan pendekatan tafsir al-isyari atau tafsir bil isyarah. Jadi ayat-ayat ini menurut sebagian ulama ada makna lahir dan makna batin ya. Kalau tafsir tafsir bil ma'thur itu menggunakan pendekatan hissi ataupun indrawi, pendengaran dan penglihatan daripada perawinya, yaitu tafsir bil riwayah, yang menyampaikan dari guru-gurunya yang sumber aslinya adalah Al-Quran dan hadis, kemudian juga dari perkataan sahabat dan juga pendekatan bahasa Arab. Kalau at-tafsir al-aqli ataupun at-tafsir bir-ra'yi itu adalah pendekatan akal ataupun logika, pendekatan intelektual, pendapat daripada mufassir itu dominan dalam menafsirkan Al-Quran bitiraya atau bir-ra'yi ini. Nah, kalau at-tafsir al-isyari itu dengan pendekatan hati atau pendekatan rohani. Jadi ini memang beberapa pendekatan yang ya kalau bil ma'thur sudah tidak ada perbedaan ya, tidak ada khilaf. Para ulama sepakat itu tafsir yang aman. Tapi kalau bil ra'yi dan bil isyarah inilah yang ada pendekatan di situ. Tapi ala kulli hal kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mengakses petunjuk yang ada dalam Al-Quran, untuk menghayati dan juga memahami dengan baik, sekaligus kita jadikan Al-Quran sebagai wirid. Nah, kasus-kasus seperti yang saya ceritakan tadi menjadikan ayat itu sebagai wirid yang dibaca rutin sampai meresap kuat dan menjadi semacam inspirasi utama, dan akhirnya Allah Ta'ala dengan itulah memberikan kesembuhan ya. Itu cara-cara yang Allah alam ya kita bisa melaksanakannya. Kalau kita setuju, kalau nggak setuju juga nggak masalah ya. Ini tergantung pada kenyamanan kita masing-masing. Di samping itu, penelitian memperlihatkan bahwa media yang paling baik untuk informasi Al-Quran adalah air putih, madu, minyak zaitun, air zam-zam, dan makanan alami yang sangat banyak ragamnya di dunia ini. Ia bisa menjadi media informasi gelombang energi dari sebuah bacaan Al-Quran. Ada seorang ilmuwan, profesor doktor dari Jepang, yang meneliti ayat-ayat Al-Quran dan menemukan ada nama buah tin dan zaitun. Dia teliti, ternyata buah tin ini disebutkan 1 kali dalam Al-Quran. Sedangkan buah zaitun itu disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Ada yang pakai al, ada yang tidak ada yang zaitunah. Jadi totalnya 6 kali ya. Nanti bisa kita cek.
Akhirnya ditangkap isyarat itu. Ini sekali lagi kalau seorang mufasir berarti tafsir bil isyarat, tapi dia kan tidak paham ya ilmu tafsir itu. Tapi ditangkap informasi itu untuk dijadikan sebagai sebuah kesimpulan pengobatan. Dia sakit jantung. Akhirnya dia konsumsi buah tin 1 kali sehari dan buah zaitun 6 kali. Terus ya, jadi buah tin 1 kali, zaitun 6 kali tadi. Berhari-hari dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala penyakit jantungnya itu sembuh. Masya Allah. Sekali lagi itu adalah dengan izin Allah. Tetapi dengan sarana-sarana pengobatan yang legal yang disebutkan dalam Al-Quran, diredaksikan dalam hadis ya. Dan ini kalau kita Muslim ya berarti kita imani. Allah Ta'ala telah memberikan isyarat-isyarat itu dalam Al-Quran dan Rasulullah telah menyampaikan dalam hadis-hadis. Tinggal kita yakini kebenarannya ya, dan kita amalkan. Nah, para asatidzah rahimakumullah, inilah manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik mereka yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar. Termasuk salah satunya dapat menangkal berbagai macam penyakit. Hal tersebut dikuatkan lagi oleh penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Mengapa dalam Islam ketika kita mengaji disarankan untuk bersuara minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita? Karena itu tadi alasannya ya. Inilah penjelasan yang lebih detail lagi bahwa setiap sel di dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama. Dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Nah, sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Hal tersebut artinya harus dengan suara. Maka muncullah terapi suara yang ditemukan oleh Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis. Sementara Dr. Al-Qadi menemukan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Penelitian berikutnya membuktikan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja. Dan kembali terbukti bahwa membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekali berkanker. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan di saat yang sama, sel-sel sehat menjadi aktif kembali. Mengembalikan keseimbangan program yang terganggu tadi, bisa kita baca yang sudah kita sampaikan tadi, Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan yang lebih menguatkan supaya diri ini semakin rajin dan giat membaca Al-Quran adalah karena menurut survei, suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Sebagaimana isyarat yang ada dalam ayat-ayat, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat ke-55. Juga ayat yang lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus
dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Al-Isra ayat ke-9. Sehingga mengapa sholat berjamaah itu lebih dianjurkan ya, di samping sudah ada janji derajat 27 derajat diberikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah ini, juga ada keuntungan lainnya. Karena ada tilawah Al-Quran yang dilantunkan oleh imamnya dengan keras, sehingga terdengar oleh telinga. Dan ini bisa mengembalikan sistem jaringan kita yang rusak. Mengapa dalam Islam mendengarkan lagu hingar-bingar tidak dianjurkan? Sonhorek gitu ya. Karena survei membuktikan bahwa getaran suara hingar-bingar membuat tubuh ini tidak seimbang. Jadi tidak menyehatkan, intinya seperti itu. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, hendaklah kita membaca Al-Quran di pagi hari dan malam hari. Kalau pagi hari yaitu setelah subuh, setelah kita membaca dzikir pagi. Kemudian kalau malam hari bisa setelah maghrib ataupun sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal. Kita telah diajarkan untuk merutinkan membaca wirid Al-Quran pada malam hari, yaitu surah Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Itu kebiasaan-kebiasaan yang perlu untuk kita bermujahadah, serius merutinkan ya, wirid Al-Quran itu. Yang kedua, jangan mendengarkan musik hingar-bingar. Ganti saja dengan murattal yang jelas-jelas memberikan efek menyembuhkan. Siapa tahu kita punya potensi terkena kanker waliyadzubillah, tapi karena rajin mendengarkan murattal, penyakit tersebut bisa hancur sebelum terdeteksi ya, dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian kesimpulan ketiga, tahsin, hendaklah kita memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu dengan tartil ya, kita penuhi hukum tajwidnya, karena efek suara kita sendirilah yang paling dahsyat dalam penyembuhan. Dengan hanya tilawah yang baik dan tartil tajwid tahsin, maka kesehatan kita insya Allah akan terjaga. Insya Allah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.